Selamat malam, para pendengar setia. Kembali lagi bersama saya Bayu Adi di channel Tangis Banduso. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menceritakan cerita yang bersumber pada Twitter @wahyuariantn_ yang berjudul Malam Jumat Kliwon di Gunung Kembang. Saya sarankan menggunakan headset saat mendengarkan cerita ini. Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Surakarta 2018. Sudah lama aku tidak menghirup suasana sejuk pegunungan, merasakan dekapan kabut dan mencium aroma tanah gunung sehabis hujan turun. Rasa rinduku pada gunung tak lagi terbendung, benar-benar membuatku ingin kembali lagi ke sana. Setelah 6 bulan lamanya ku gantung karir karena sibuk dengan pekerjaan baruku. Tiap kali aku melihat gunung, hatiku selalu meronta-ronta, seakan meminta agar aku bertualang lagi. Gayung bersambut, seakan Tuhan mengamini keinginanku. Minggu depan ada libur panjang di kantorku. Lantas aku langsung berkabar dengan satu temanku yang bernama Yayat untuk kembali mendaki gunung lagi. Kali ini aku dan Yayat memiliki keinginan yang sama, yaitu mendaki Gunung Kembang via Desa Blembem. Gunung yang memiliki ketinggian tidak lebih dari Gunung Prau ini seringkali diremehkan karena ketinggiannya yang tak seberapa. Tapi banyak di antara mereka mengaku kapok dan tidak ingin mendaki lagi ke sana setelah merasakan medan sadis yang harus dilalui agar sampai ke puncaknya. Atas dasar itu, kemudian Gunung Kembang dijuluki sebagai gunung yang kecil-kecil cabai rawit karena medannya yang tak kenal ampun. Aku dan Nayat berencana berangkat Rabu malam dari Surakarta dan rencana naik esok harinya. Tidak terbesit sedikit pun tentang hal-hal negatif dari kepala kami berdua, karena bukan hal baru buat kami mendaki di hari Kamis sampai Jumat. Singkat cerita, waktu berlalu. Hari di mana yang kami tentukan tiba. Setelah sama-sama lelah bergelut mencari penghidupan di dunia, kami berdua berangkat malam hari dengan menggunakan bus. Dengan kecepatan yang kian lama kian melesat cepat, bus terus berjalan membelah jalannya malam kala itu. Sementara aku dan Nayat menghabiskan waktu perjalanan kami dengan tidur. Mas, sudah sampai mas, bangun. Aku dengar sebuah suara sambil menepuk bahuku berkali-kali. Alhamdulillah, aku telah sampai di Terminal Mendolo jam 3 pagi. Udara dingin menyambut kedatanganku dengan Yayat, hingga langsung membuat bulu kuduku menari-nari dengan sendirinya. Ati sira karuan, Dot, celetuk Yayat. Iya, wis suwe ra ngrasake ngene, dadine rasane ati spol. Ayo ngopi sik, Dot, ning warung kae, ajak Yayat sambil menunjukkan warung yang ada di pojokan terminal. Aku dan Yayat lantas melangkah ke warung yang dimaksud Yayat. Perlahan langkah kami semakin dekat. Sebuah pemandangan tak enak menyambut penglihatan kedua mataku. Ya, aku melihatnya. Sosok makhluk seukuran manusia dewasa, laki-laki mungkin, dengan kulit pucat berdiri, menunduk di salah satu sudut warung, dengan taring yang tubuh di mulutnya. Ia tampak sedang asik menyantap salah satu menu makan yang ada di dalam warung itu. Rasanya melihatnya saja aku tak ingin, tapi apalah daya, mataku terlanjur melihatnya. Sosok yang menurutku hampir sama dengan tokoh Grandong di serial Nenek Lampir. Sempat melihat ke arahku dengan air liur yang bercucuran keluar dari dalam mulutnya. Jijik sekaligus seram yang kurasakan kala itu. Yat, ucapku tiba-tiba memanggil Yayat setelah melihat sosok tersebut. Piye, Dot? Ayo, ati iki wisan, jawab Yayat kesal sambil terus berjalan ke arah warung. Yat, panggilku lagi sambil menarik Carry dari belakang, lantas mengajaknya menjauh dari sana. Nopo, Dot? Ucap Yayat dengan muka kesal. Tanpa menjawab, aku membawa Yayat pergi menjauh dulu dari sana. Setelah kurasa cukup aman, barulah aku menjelaskan atas apa yang kulihat barusan. Yat, aku ngerti maksudmu, ucapnya menyela perkataanku. Hah, jawabku bingung. Ngerti apa toh, Yat? Imbuhku. Aku dadi koncomu ora nembe wingi sore.
Kowe kan paham, ngene iki wis ket suwe. Ujar Yayat yang ternyata sudah hafal denganku, yang punya kemampuan melihat dan merasakan hal-hal ganjil sejak lama. Iya Yat, aku weruh, ucapku. Wis tapi nggak usah dipikirke, dhewe golek panggonan liyane wae Yat. Oke, jawabku singkat. Setelah mengisi perut yang sejak bangun tidur keroncongan, lantas aku dan Yayat memanfaatkan jasa ojek di daerah Mendolo untuk melanjutkan perjalanan kami menuju base camp pendakian. Tahu informasi dari siapa mas? Naik ke Kembang? Tanya driver ojek tiba-tiba. Dari Facebook pak. Kembang baru dibuka, pendakian ya? Jawabku sambil bertanya. Iya mas, jalurnya belum lama dibuka, jadi masih lebat hutan di jalur pendakian, terang driver tersebut. Alih-alih takut, malah adrenalinku semakin terpacu mendengar perkataan driver tersebut. Karena jarang-jarang aku bisa mendaki ke tempat yang belum dijamah oleh pendaki. Jam 8 kami tiba di base camp. Suasana lenggang menyambut kedatangan kami. Hanya tampak beberapa petugas yang stay di sana. Dot, turu seo, sewengi ra nyenyak turu ning bus. Ajak Yayat sambil baru tiba di base camp. Ora kesorean kok tekane? Tanyaku. Ora, paling yo cepet tekan puncake. Yo wis. Aku kesel juga, jawabku. Saat itu, aku dan Yayat masih berpikiran bahwa Kembang adalah gunung yang ramah dan gak perlu waktu lama untuk mendakinya karena ketinggiannya yang tak lebih dari 2500 mdpl. Tolong, jangan meniru pikiran kami yang menilai gunung hanya dari ketinggiannya. Suasana base camp yang sepi seakan mendukung untuk kami berdua area tidur sebentar sebelum mulai mendaki. Masing-masing dari kami tidur beralaskan tikar dan bantal carrier yang kami bawa. Akibat tubuh yang lelah akibat perjalanan, mataku perlahan berat dan padam. Di tengah larutnya aku dalam tidur, di bawah alam bawah sadar ini, aku diberikan sebuah pertemuan. Aku sempat bingung siapa yang sebenarnya mendatangiku di antara gelapnya penglihatanku dan malam kala itu. Dia perlahan datang dengan memanggil namaku berkali-kali. Siapa? Siapa? Tanyaku terus menerus dalam hati. Lama-lama seorang tersebut nampak di depan mataku. Ndra, ayo pulang, ajaknya. Ndra adalah nama panggilanku ketika di rumah, Indra. Kalau di tongkronganku dengan Yayat, aku dipanggil Codot. Setelah apa yang dikatakan, lantas aku tahu ternyata itu adalah ibuku. Bu, ibu, panggilku. Ayo pulang Ndra, ucapnya sama. Aku bingung, kenapa ibu datang ke sini di dalam mimpiku, memintaku untuk pulang. Baru saja aku ingin membuka mulut untuk bertanya sebenarnya apa dan kenapa ibuku mendatangiku lewat mimpi. Tiba-tiba tidurku terkoyak tatkala ketukan tangan di pundak membangunkanku. Dot, tangi Dot, ucap Yayat membangunkanku. Opo toh? Jawabku kesal. Jam piro iki? Angel temen digugah, ujarnya. Wis jam 1 awan nih lho, sido muncak ora? Tanya Yayat dengan sedikit meninggikan intonasinya. Sepertinya ia kesal karena aku sulit dibangunkan. Tapi saat bangun, aku masih dihantui rasa penasaran. Kenapa ibuku menemuiku dalam mimpi dan mengajakku pulang? Apakah akan ada sesuatu yang terjadi nanti? Apakah ada hal-hal yang menyambutku nanti? Semoga tidak. Berpikir positif. Aku selalu berkeyakinan selama niatku baik, begitu pula aku mendapatkan balasannya. Dan begitu juga sebaliknya. Apa aku ceritakan saja dengan Yayat? Jangan. Aku tak ingin perjalananku tersendat hanya karena aku. Aku memantapkan diriku sekali lagi. Bismillah, aman. Kenapa kowe Dot? Tanya Yayat yang melihatku sedikit melamun. Oh, ora Dot, ora apa-apa, jawabku. Singkat cerita, setelah semua perlengkapan beres disiapkan, perut sudah diberi makan, sampailah aku mengurusi si Maksi. Ya, aku. Yayat lebih memilih diam bersandar di carrier. Mas yakin mau naik malam Jumat Kliwon begini? Tanya petugas base camp yang berjaga saat aku tengah mengurusi Maksi.
Emang ini Jumat Kliwon ya Pak? Jawabku. Karena aku sendiri tidak tahu kalau malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Pikirku hanya malam Jumat biasa. Iya Mas. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Mas sama temennya jangan aneh-aneh saat di atas dan jangan hiraukan kalau menemukan hal-hal janggal. Terang petugas basecamp tersebut. Dek, dek, dek. Aku menelan ludah. Jantungku seakan berhenti berdetak mendengar ucapannya. Seakan mengisyaratkan bahwa akan ada sesuatu yang entah apa akan menjemput kami di pendakian kami nanti. Apa ini ada hubungannya dengan mimpiku tadi? Keyakinan mulai goyah akibat isyarat-isyarat yang seakan memberiku sebuah tanda. Sudah, semoga saja tidak terjadi apa-apa. Amin. Doa sebelum pendakian telah selesai kami berdua panjatkan. Sekarang petualangan dimulai. Kembang, I'm coming, aku datang. Kaki mulai melangkah penuh keyakinan. Dengan Yayat berada di depan dan aku mengikutinya. Cuaca cerah dengan angin yang bertiup dan sesekali kicauan burung menemani langkah kami yang masih didominasi dengan kebun teh ini. Di sini dengan menghisap sebatang rokok, aku dan Yayat bercerita dan bercanda ria atas cerita-cerita lama kami. Terlebih cerita tentang gunung-gunung yang pernah kami daki bersama. Hingga tak terasa kami sampai di pos Istana Kata. Dan semua berjalan normal hingga kami sampai ke Kandang Celeng. Kandang Celeng kerap disebut juga sebagai pintu rimbanya Gunung Kembang. Karena di sini merupakan perbatasan antara kebun teh dan belantara hutan rimba. Yat, kayane kok akeh celeng ning kene. Ucapku setelah sampai di Kandang Celeng. Wis, pokoknya maju, jawab Yayat dengan semangat walau nafasnya masih terengah-engah akibat medan di kebun teh yang langsung tak memanusiakan. Dari nama posnya saja sudah bisa disimpulkan kalau area ini dihuni oleh banyak celeng dan babi hutan. Sedikit terbesit dalam pikiranku yang tinggal di sini, apakah semua celeng itu asli atau ada yang jadi-jadian? Semoga saja semuanya asli, batinku dalam hati. Kami berdua tiba di sana 4:30 sore. Maklum aja, kami termasuk dalam golongan pendaki siput alias lambat. Ditambah medan yang ternyata terjar dari awal membuat kami sedikit-sedikit berhenti. Kalaupun mau jalan cepat, apa sih yang mau dikejar? Jodoh, duit. Serangga-serangga hutan mulai menggema bersaut-sautan di seluruh penjuru hutan. Cahaya sore, hari pun malu-malu mengintip di balik pohon yang cukup lebat. Ternyata begini, menjamah gunung yang baru saja dibuka untuk pendakian. Sepi, sunyi. Selain hutannya masih tergolong rapat. Dari tadi kami tidak menjumpai pendaki sama sekali. Hanya petani-petani teh yang sesekali kami jumpai tadi. Memang di buku tamu hari ini namaku dan Yayat berada di paling atas. Tapi kemarin ada 2 rombongan pendaki yang naik. Semoga saja mereka masih ada di puncak atau minimal berpapasan di jalur pendakian. Kabut perlahan datang seiring dengan langkah kami berdua yang kian tinggi. Suasana hutan yang masih sangat rapat ditambah kabut yang menghiasi benar-benar merubah suasana yang awalnya asik dan tenang seketika menyeramkan. Bagaimana kalau tiba-tiba ada celeng menyerang atau demit yang datang? Aku benci pikiranku sendiri yang selalu parno ini. Langkah semakin naik. Sore perlahan pamit berganti dengan gelapnya malam. Ditambah jalur pendakian yang kian lama kian sulit. Berkali-kali membuat langkahku berhenti menghela napas. Buajigur, iki dialane kok ora ana bonuse, celetuk Yayat. Jogo lambemu Yat, jawabku sedikit kesal karena perkataannya yang sedikit mengumpat. Tanpa omongan, aku dan Yayat saling memandang. Apakah ini tanda? Sebelum jalan, kami berdua memakai jaket masing-masing karena semakin malam udara semakin dingin dirasa di kulit. Yuk, ucap Yayat sambil berdiri memberi kode agar kami kembali jalan lagi. Berjalan saat gelap di sini memang tantangan tersendiri. Jalur yang terjal, ekosistem yang masih rapat dengan hanya mengandalkan cahaya lampu benar-benar menyulitkan.
Nafasku dengan nafas Yayat yang saling bersautan karena terus dihajar medan yang terjal. Aneh, sangat aneh. Kenapa kami tak jumpa sampai di pos selanjutnya? Seharusnya jika sesuai arahan petugas, base camp, dan peta jalur pendakian yang kubawa, seharusnya kami berdua sudah tiba di pos Liliput sejak tadi. Yat, ora ono tanda-tanda ono pos toh? Tanya aku kebingungan. Mbah Kidot, perasaan kok muter-muter wae ra tekan-tekan. Suwemen, jawabnya. Aku dan Yayat bingung. Sudah molor 1 jam lebih dari waktu yang diperkirakan. Yayat lantas menghentikan langkahnya, lalu melihat kertas bergambar peta jalur pendakian yang kami bawa. Ia mencoba memastikan sekali lagi kalau kami tidak salah jalan. Bener kok, ucapnya. Jam sudah menunjukkan jam 7 malam lebih, tapi setengah perjalanan juga belum kami tempuh. Sementara sudah malam, pantangan dari base camp bagi setiap pendaki agar tidak mendirikan tenda di dalam hutan. Camp area hanya ada di puncak gunung. Dot, rokok se, acak Yayat. Aku tahu, dalam hati Yayat juga takut menyaksikan kejanggalan ini. Tapi ia menutupi ketakutannya dengan sebatang rokok yang ia hisap dalam-dalam di kala itu. Aku dan Yayat kembali duduk di atas batang pohon tumbang di tepi jalur. Suara serangga hutan masih terus menemani kami. Aungan serigala juga berkali-kali masih kerap sampai ke telinga kami berdua, yang cukup membuatku dan Yayat bergidik tatkala mendengarnya. Walau aku tidak mengatakannya, aku yakin Yayat tahu bahwa aku takut. Melaku meneh yuk Yat, ajakku, karena tiba-tiba perasaan aneh muncul di batinku. Kami berdua kembali jalan menyusuri jalur pendakian yang terus-menerus menghajar kami tanpa kenal ampun. Tanjakan demi tanjakan kami injak dengan mantap walau dengan perasaan ragu. Waktu berlalu dan kami masih merasa kalau sejak tadi kami hanya berputar-putar di area ini. Yayat lantas berhenti. Lalu diam sejenak. Sepertinya ia paham maksudku. Di antara rasa takut yang terus menyelut, aku tetap berusaha tenang dengan rapalan doa yang kubaca. Namun, kabut datang semakin tebal, mengacaukan pandangan kami berdua. Hutan yang menurutku sekarang menjelma menjadi hutan di serial film Harry Potter. Serem. Yayat mengajakku kembali berjalan lagi, meniti tanjakan yang entah kapan habisnya. Di antara doa yang kurapalkan, aku merasa bingung. Merasa punggungku tiba-tiba hangat. Aku merasa bahwa ini adalah sebuah pertanda. Benar saja, tak berselang lama, ada yang mengejutkanku dan Yayat. Krusek, krusek. Opo kuwi Dot? Jika aku perhatikan dengan seksama, sepertinya suara segerombolan orang atau hewan sedang berlari di antara semak-semak. Lantas kami arahkan headlamp yang kami pakai ke segala arah. Takutnya itu adalah hewan buas yang sedang bersiap menyantap kami berdua. Tapi sial, saya headlamp tak sanggup menembus kabut yang cukup tebal. Terus ku cari di mana suara itu berasal, di atas pohon, di antara pohon, hingga di bawah jurang. Hingga akhirnya saat kabut agak terbuka, headlampku tertuju di suatu lembahan di sebelah kanan tempat kami berdiri. Kudapati sekumpulan sosok seperti manusia, tapi berukuran kecil, dengan berlarian yang sepertinya sedang mengejar sesuatu. Aku masih belum mengerti makhluk apa itu. Makhluk hidup sebangsa kami atau demit penghuni gunung ini. Namun sial, salah satu di antara mereka ada yang merasa kalau sedang kuperhatikan. Matanya terlihat mengarah padaku. Ya Allah, rasa takutku seketika memuncak. Sontak, aku pun langsung mengajak Yayat kembali jalan lagi. Kali ini dengan langkah yang cepat. Yat, ayo mlaku neh, cepet. Ono apa Dot? Tanyanya bingung. Wes pokoknya ayo mlaku cepet, mengko aku cerita. Jawabku dengan sedikit meninggikan nada bicaraku.